mala yustanjabih, yang tidak boleh digunakan beristinja. Kalau tadi yang boleh, yang bisa digunakan untuk beristinja, nah yang terakhir ini yang tidak boleh digunakan untuk beristinja. La yasihul istinja'u bima kana najasul aini aw mutanajjisan. Tidak sah beristinja dengan yang merupakan najis, benda najis, atau yang terkena najis. Ya. Li'annahu rubbama zada fi asarin najasati badla takhfifih. Karena benda yang bernajis atau yang terkena najis itu ya, benda najis. Kalau disebut najasul ain itu berarti najis bendanya. Memang benda najis. Zatnya najis. Misalnya kotoran hewan yang sudah kering. Itu memang zatnya najis. Atau ada juga yang disebut mutanajjis. Mutanajjis itu benda yang terkena oleh najis. Asalnya dia bukan najis tapi terkena najis. Misalnya batu tapi batunya kena kotoran hewan. Nah, itu juga tidak boleh digunakan karena rubama zada fi atsarin najasati badla takhfifih. Alih-alih dia menambahkan bekas najis itu ya daripada meringankan atau menghilangkannya. Jadi bukannya menghilangkan tapi malah menambah. Ada riwayat tentang ini ya dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Rawal Bukhari an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, atan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ghaita fa amarani an atiyahu bi salasati ahjar. Nabi SAW mendatangi tempat buang hajat, lalu beliau memerintahkanku untuk membawakannya 3 batu. Fawajadtu hajaraini wal tamastu salis. Aku sudah menemukan 2 batu dan masih mencari yang ketiga. Cari-cari, falam ajiduhu, tapi tidak aku temukan. Fa akhadtu rausah. Lalu aku menemukan kotoran hewan yang sudah kering. Yang kering, kotoran hewan yang sudah kering. Misalnya kotoran unta, itu kan juga kalau kering keras kayak batu juga. Jadi bawalah Ibnu Mas'ud ini kepada Nabi SAW, fa'ataitu biha. Ternyata fa'akhadhal hajaraini wa al-qarrausa. Beliau mengambil 2 batu yang diberi dan membuang kotoran yang kering tadi itu. Waqal, dan beliau berkata, hadza riks, ini kotor ya, ar-riksu an-najis, ini bernajis. Ini najis ya. Jadi rausa itu barazul hayawanil maqulil lahmi wa ghairi. Kotoran hewan yang yang boleh dimakan dagingnya. Dan semisal seperti kotoran unta, itu kotoran sapi. Itu kalau keras, kalau kering dia keras. Nah, karena sahabat Abdullah bin Mas'ud tidak ketemu ini batu ketiga, adanya itu dia kasih kepada Nabi SAW. Ternyata Nabi tidak terima yang ketiga itu, hanya 2 batu yang beliau ambil. Kemudian yang juga tidak boleh adalah wa yahrumul istinja'u bimakana mat'uman li adamiyyin kal khubuzi wa ghairihi au jinnin kal azmi ya. Haram beristinja dengan apa yang merupakan makanan bagi manusia seperti roti ya, roti kering misalnya dan sebagainya, atau makanan jin ya seperti tulang. Itu tidak boleh ya. Jadi makanan tidak boleh dipakai beristinja. Rawa Muslimun an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Muslim, ini dalilnya ya. Radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, atani da'il jin. Nah, ini beliau sampaikan. Jadi, aku pernah didatangi oleh dai kalangan jin. Dari kalangan jin itu ada yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang memanggil ya, mengajak Nabi. Fa zahabtu ma'ahu, lalu aku pergi bersamanya. Fa qara'tu alaihimul Qur'an, lalu aku bacakan kepada mereka Al-Qur'an. Jadi Nabi mendatangi ya kaum jin ini, membacakan kepada mereka Al-Qur'an. Nah, di antara cerita itu ya, qal ya, periwayat menceritakan wasa'aluhu zad. Mereka dari kalangan jin itu meminta
bekal makanan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala, lalu beliau bersabda, lakum kullu azmin dzukira rasmullahi alaihi yaqa'u fi aidikum aw farama yakunu lahma. Di bagi kalian itu setiap tulang yang disebutkan nama Allah atasnya, setiap kali kalian menyentuhnya maka apa? Dia akan diliputi oleh daging, banyak daging. Tapi hanya jin saja yang bisa lihat. Nah, di tulang itu kalau jin yang ambil ya itu banyak dagingnya, jadi bisa dia makan. Wa kullu ba'ratin alaf, ya, alafun lidawabikum, dan setiap ba'rah, setiap kotoran hewan itu alafun lidawabikum, menjadi makanan bagi hewan kalian. Jadi kotoran hewan itu dimakan juga oleh hewannya jin, ya, dalam hadis riwayat Muslim. Maka faqala Rasulullah SAW, ya, Rasulullah SAW bersabda, fala tastanju bihima, janganlah kalian beristinja dengan kedua benda tadi. Apa tadi itu? Tulang dan kotoran hewan. Fa innahuma ta'amu ikhwanikum, karena keduanya itu makanan saudara kalian. Jadi jin itu saudara, ya. Dalam hadis ini disebutkan, nah itu makanan mereka, jangan dipakai beristinja. Wa inda Tirmizi, dalam riwayat At-Tirmizi, la tastanju birrausi wala bil izam, janganlah kalian beristinja dengan kotoran hewan dan jangan pula dengan tulang. Fa innahu zadu ikhwanikum minal jin, karena itu bekal makanan saudara kalian dari kalangan jin. Nah, kemudian makanan manusia bagaimana? Apa dalilnya? Dalilnya adalah kias, dikiaskan. Fa yuqasu ta'amul adami alaihi min babi aula. Maka mengkiaskan makanan manusia atas yang tadi, atas makanan jin, itu tentu lebih utama. Maksudnya kalau makanan jin saja itu tidak boleh dipakai untuk beristinja, apalagi makanan manusia. Itu maksudnya. Meskipun keras, apa makanan yang keras? Biskuit ya mungkin ya. Biskuit yang keras tidak boleh. Kemudian yang terakhir, yahrumul istinja'u bi kulli muhtaram. Diharamkan beristinja dengan setiap yang diagungkan, yang dihormati, setiap benda yang dihormati. Tidak boleh ya. Meskipun ini contoh-contoh yang disampaikan ini sudah langka ya. Pengandaian saja ini ya. Rasanya tidak terjadi ya, tapi ya dalam pembahasan fikih bisa kita baca ya. Apa itu contoh yang dihormati yang tidak boleh dipakai beristinja? Kajuz'i hayawani muttasilim bihi kayadihi wa rijlihi, seperti bagian hewan yang bersambung dengan hewan itu. Misalnya apa ya, tangannya atau kakinya ya. Atau misalnya ekor binatang kita pakai beristinja misalnya, ya tidak boleh ya. Kalau ada ini kadang-kadang pembahasan fikih seperti itu ya, ada namanya pengandaian ya, seandainya begini ya, itu tetap tidak boleh. Makanya ahli fikih itu, apalagi mujtahid, itu perannya sangat penting ya dalam peradaban Islam, karena ijtihad itu meniscayakan seorang mujtahid itu berpikir visioner, yaitu harus berpikir jauh ke depan, harus bisa memperkirakan kemungkinan. Kalau sekiranya begini, kalau sekiranya begitu, agar dia bisa menjelaskan hukumnya kepada umat. Ya, karena kalau tidak begitu, ya nanti akan bertanya-tanya umat itu. Ya, jadi salah satu rahasia mengapa syariat Islam itu layak diterapkan di berbagai waktu dan tempat, itu karena adanya ijtihad. Ijtihad ini mendorong mujtahid berpikir visioner. Bayangkan misalnya kita bicara najis ini, ada ungkapan Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala itu mengatakan bahwa anjing dan babi itu kan najis. Nah, kemudian beliau tambahkan wa ma tawallada minhuma, ya, termasuk juga hewan yang lahir dari keduanya, au min ahadihima, atau salah satu dari keduanya. Maksudnya bagaimana?
Itu beliau sampai membuat perandaian, seandainya ya anjing dan babi itu bisa dikawinkan, lalu dari kedua hewan itu lahir hewan nggak tahu namanya apa, ya itu pun juga najis berat. Atau salah satunya, misalnya babi dikawinkan dengan apa gitu ya, hewan lain, atau anjing dikawinkan dengan hewan lain, maka itu juga najis berat. Di masa itu kita bayangkan model-model perkawinan antar varietas hewan seperti itu mungkin belum ada. Tapi di zaman kita kan ada. Anjing itu kan sudah dikawinkan dengan jenis lain toh. Misalnya apa? Ya ada yang dikawinkan misalnya dengan serigala, ya. Ada itu. Jadi secara kawin silang atau istilahnya. Nah itu kalau dalam mazhab Syafi'i, hewan yang lahir dari situ pun hasil perkawinan silang itu, entah anjing disilangkan dengan babi atau anjing dengan hewan lain, babi dengan hewan lain, apapun itu yang jelas hasilnya najis mughallazah juga. Padahal faktanya di masa itu belum ada. Ya. Jadi itu contoh bagaimana ijtihad itu mengarahkan ulama itu untuk berpikir visioner, bisa memperkirakan kondisi-kondisi yang di masa itu langka atau bahkan tidak ada. Nah, sama juga dengan kasus tadi, ya. Wa minal adayami min babi aula, ya, termasuk juga ya dari manusia terlebih lagi. Jadi kalau bagian tubuh hewan saja tidak boleh dipakai istinja, apalagi bagian tubuh manusia. Bisa membayangkan nggak bagian tubuh manusia dipakai? Wallahu a'lam bagaimana ceritanya. Mungkin ada orang terdampar di padang pasir, tidak dapat alat istinja, ketemunya ya potongan badan manusia misalnya, dipakai istinja, tidak boleh. Nah, seandainya. Tapi ini kan pengandaian saja. Li'annahu yatanafa ma'a takrimih, karena itu bertentangan dengan pemuliaan terhadap manusia. Fa in kana juz'ul hayawani munfasilan anhu wa kana tahiran ka sya'ri maqulil lahmi wa jildil maitatil madbugi jaza zalik. Kalau yang digunakan untuk beristinja itu adalah bagian hewan yang sudah terpisah dari hewan itu dan suci, seperti misalnya bulunya, ya bulu hewan misalnya. Ya, misalnya paling gampang itu kain yang dibuat dari kulit apa itu domba, apa bulu ya wool, ya bulu domba. Nah itu kalau mau dipakai istinja boleh. Kalau sudah ya, karena memang suci, ya dia boleh dimakan dagingnya, atau kulit bangkai yang sudah disamak boleh juga, ya digunakan. Jaza zalik, boleh ya hal itu. Wallahu alam bissawab.